ada Bu Kasita selaku DPD RI, terpilih juga Ibu Eva Yuliana selaku Komisi 3 DPR RI, Bapak Rahmat Handoyo, terus Bu Astrid selaku Rektor UNSA dan Bu Rektor UTP Ibu Winarti dan beberapa tokoh-tokoh lain. Dan sisi lain dari Seripa ini tidak hanya pada kegiatan tentang penalaran dan akademik dari sisi seminar itu sendiri, tapi kita juga jalin komunikasi dengan UMKM Surabaya yang saat ini bisa dipesan juga ada 20 tenant yang mengisi kemeriahan di acara kita, di mana acara ini dikawal langsung oleh tataran mahasiswa di tataran prodi atau program studi di Himpunan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial. Kegiatannya apa aja? Ya, seperti tadi yang sedikit saya jelaskan, pada rangkaiannya kalau Seripa ini di bulan Februari Maret itu ada lomba karya ilmiah. Lomba karya ilmiah itu diikuti nasional juga, beberapa ada dari Surabaya, ada dari luar Jawa juga. Terus saat ini pada puncaknya kita kawal di hari kemarin, di hari pertama itu ada grand opening dan opening bazar yang kita persembahkan UMKM serta dari bazar UMKM itu sendiri kita jalin dari beberapa organisasi seperti Kadin, HIPMI dan beberapa organisasi lainnya. Dan saat ini di puncak. Oke, kalau untuk tema besar di hari ini kita mengambil grand design kebijakan jangka ke depan di mana menuju Indonesia Emas pasca pemilu. Karena kenapa? Kalau kita melihat saat ini dinamika pemilu ini kan sangat praktis nih Bapak Ibu. Jadi kembali kita selaku mahasiswa ilmu sosial dan politik, kita tidak lepas dari keilmuan politik, kita sangat bekal akan hal itu. Di mana 2045 besok kita akan menghadapi Indonesia Emas, bagaimana kiat-kiat yang nanti akan kita lakukan selaku penerus bangsa. Seperti itu. Bisa disebutkan sasaran atau goal dari Seripa ini? Goals yang akan kita capai salah satunya peserta yang kemarin kita rencanakan hanya 150, saat ini yang mendaftar itu lebih dari 300. Menjadi apresiasi. Yang kedua, kita bisa menghadirkan tokoh-tokoh publik yang kemarin di tahun-tahun kemarin kita hanya bisa menghadirkan salah satu tokoh dari DPRD, terus tahun kemarin itu dari DPR RI, tapi juga online. Tapi hari ini kita bisa menghadirkan secara offline dan fisik bisa disaksikan oleh masyarakat sekitar. Namanya? Untuk nama saya Febri Yudhistira, yang dimana saat ini selaku Ketua Departemen Keilmuan dan Penalaran di Himpunan Ilmu Administrasi Negara. Jadi Seripa ini merupakan acara tahunan ya, yang diselenggarakan oleh Himpunan mahasiswa dari program studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Unisri. Jadi ini sebetulnya merupakan conference yang menjadi unggulan begitu ya, sehingga pada tahun ini, tahun 2024 ini kami hadirkan tokoh-tokoh politik nasional karena merekalah sebetulnya yang akan menjadi penentu kebijakan selanjutnya yang barangkali ini harus dipahami oleh para mahasiswa pada saat ini, yang mereka nanti pada usia Indonesia Emas pada tahun 2045 itu mereka mahasiswa sekarang ini akan pada puncak karir profesionalnya begitu, sehingga mereka mahasiswa sekarang ini harus tahu perkembangan kebijakan yang ada di Indonesia, sehingga betul-betul mereka sudah punya visi pada tahun 2045 itu harus bagaimana, harus seperti apa. Saya kira ini sebuah tantangan yang cukup berat tentunya, karena memang visi kita pada tahun 2045 itu adalah kita sudah menjadi negara maju ya, artinya bagaimana secara global di percaturan global ini Indonesia harus punya posisi yang kuat sebagai negara maju. Pak, ini pelaksananya mahasiswa ya? Pelaksananya mahasiswa dari himpunan mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara FISIP.
kaitannya dengan semacam untuk terobosan merekrut mahasiswa baru, apakah Sripa ini juga cukup efektif? Saya kira ini salah satu terobosan penjenengan yang jenengan katakan, karena kami mengundang berbagai kalangan sebetulnya ya. Jadi selain tokoh-tokoh politik nasional, juga kami hadirkan tokoh-tokoh muda juga, agar kemudian menarik bagi calon mahasiswa baru tentunya. Memang kami harus punya strategi dari berbagai arah bagaimana kemudian untuk merekrut mahasiswa baru tahun 2024 ini ya. Bagaimana Indonesia bisa meningkatkan produktivitas kerjanya. Kalau sekarang banyak sekali ada kontradiktif ya antara perkembangan teknologi dengan kondisi yang ada di Indonesia sekarang. Misalnya teknologi yang maju akhirnya mengurangi pasar kerja. Akhirnya apa? Banyak pengangguran terbuka. Jadi jumlah pengangguran semakin bertambah. Ini PR kita bersama. Selanjutnya kita masuk ke bonus demografi. Ya, next. Ya, isu di ekonomi tadi tentu akan berkaitan dengan bonus demografi. Kaitannya apa? Karena tadi luas Indonesia yang terdiri dari 15.000 pulau, 17.000 ya malah ya mungkin lebih dari 17.000 pulau, masih ada tingkat pengangguran yang lumayan tinggi, kemudian ada tingkat kemiskinan di sini yang perlu kita tekan juga, jumlah pendapatan yang kita harapkan terus bertambah dan bermerata. Nah, atau kalau kita bisa lihat dari masing-masing wilayah ini masih berbeda-beda ya. Dan tentunya perkembangan dari UMKM ini juga diharapkan semakin naik level. Karena selama ini Indonesia kalau teman-teman tahu jumlah pengusahanya itu masih di bawah 4%. Ya, di bawah 4%. Jadi dalam arti dari jumlah seluruh UMKM yang berupa 60 juta itu yang berhasil naik level itu sedikit sekali. Gitu. Jadi ini PR, gimana caranya dari UMKM ini dia tidak hanya bisa mandiri, tapi juga bisa berdampak pada ekonomi di sekitarnya. Masuk ke dalam bonus demografi, kita lihat bagaimana kita mengantisipasinya. Nah, kita lihat penduduk terbesar ada di Jawa selanjutnya. Ya, ini perkembangannya penduduk yang dengan penghasilan rendah gitu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman di luar Jawa merasakan gajinya lebih besar ya, itu karena juga dari harga dan segalanya juga bersama kita di Pulau Jawa ini seperti apa perataan atau sekarang wilayah luar Jawa. Next, 2045 nanti sudah ada ancaman bonus